Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas soal hukum, di mana tujuannya Anda memahami cara dan trik supaya bisa mengerjakan soal hukum, terutama di keperawatan medikal bedah. Baik, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Soal yang pertama kita baca, seorang perempuan 50 tahun dirawat di ruang kardiologi dengan kronik stabil angina. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dada di sebelah kiri menjalar ke lengan rahang dan punggung. Skala nyeri 6, tekanan darah 100/60 mm Hg, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 25 kali per menit. Terdapat edema derajatnya +1 di kedua tungkai. Pasien mendapatkan terapi nitrogliserin sublingual. Nah, setelah Anda memahami tentang soal, kita lihat pertanyaannya ke arah mana, ya. Nah, yang ditanyakan adalah apakah evaluasi yang tepat pada kasus tersebut. Nah, kalau yang ditanyakan evaluasi berarti kriteria hasil. Nah, kalau kriteria hasil tentunya Anda harus tahu dulu masalahnya, ya. Harus tahu dulu masalahnya. Ini masalahnya, diagnosanya ke arah mana, sehingga nanti kriteria hasilnya akan sesuaikan dengan masalah yang ada. Ya, oke. Kalau dilihat dari data, masalah keperawatan adalah, nah ini ada data nyeri ya, ada data nyeri derajatnya 6. Frekuensi napas walaupun banyak tapi masih di atas sedikit sekali batas normal. Kemudian edema ada, edemanya cuma 1. Yang paling mencolok dari data ini dan dikaitkan dengan masalah teori terkait dengan pasien angina itu adalah nyeri, ya. Jadi dikaitkan dengan nyeri. Jadi diagnosanya adalah gangguan rasa nyaman nyeri, sehingga evaluasinya dikaitkan dengan nyeri, yaitu kita lihat jawabannya satu persatu. A. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Ya, oke, tidak spesifik karena yang tadi diagnosanya adalah nyeri, ya. Kemudian pasien mampu melakukan aktivitas. Ini untuk diagnosa gangguan aktivitas, ya. Kemudian gambaran EKG dalam batas normal. Di atas tidak dijelaskan tentang EKG. Nah, yang D inilah jawabannya, yaitu nyeri dada berkurang. Nah, yang E memang edema ada, tetapi ya dikaitkan dengan pasien stabil angina atau pasien angina, apalagi anginanya stabil, belum terjadi edema sebenarnya, ya. Edema karena faktor lain. Kalau hanya stabil angina itu belum terjadi edema, itu hanya pengecoh, ya. Jadi jawabannya adalah D, yaitu nyeri dada berkurang. Itu ya untuk nomor 1. Baik, kemudian nomor 2. Seorang perempuan umur 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan serosis hepatis. Hasil pengkajian, kesadaran pasien somnolen, tampak lemas, ada melena, tekanan darah 90/70 mm Hg, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, sklera ikterik, konjungtiva anemis, jaundis, ya, kemudian asites, akral dingin, Hb 7 gram per dl, kemudian SGOT 55 mikron per liter, SGPT 66 mikron per liter, protein total 3,3 gram, albumin 2,1. Nah, dari lihat di data ini
datanya mengarah ya pasiennya, karena pasien ini adalah pasien sirosis hepatis. Seperti Anda ketahui bahwa pasien sirosis hepatis itu adalah akan mengalami melena, hematomisis ya, seperti itu. Kemudian jaundice. Nah, Anda lihat mengarah kemana ini diagnosanya ya, diagnosa keperawatannya dulu ya, yang Anda harus tahu. Karena apa? Karena yang ditanyakan juga adalah apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut. Jadi sudah pasti Anda harus mempelajari datanya ke arah mana ya, diagnosa keperawatannya atau masalah keperawatannya. Nah, kalau dilihat dari tekanan darah itu sudah turun, kemudian karena apa? Ya harus tahu, karena ada perdarahan melena. Nah, berarti volume darahnya berkurang. Berarti kalau dilihat volume darah berkurang, maka kemungkinan pasiennya akan mengalami apa? Shock. Nah, kemudian lihat tanda-tanda lain, frekuensi nadi itu adalah 100, berarti kompensasi, memang itu terjadi shock. Pernapasan masih di batas normal, suhunya itu dingin ya, 36,5, berarti itu sudah menandakan adanya shock. Ya, sudah menandakan pasien akan mengalami shock, sehingga kemungkinan diagnosa keperawatannya ya berkaitan dengan shock. Baik, tanda-tanda yang lain misalnya SGOT, SGPT memang tinggi ya. Ya, walaupun tinggi ini tidak mempengaruhi terhadap shock. SGPT juga ini berkaitan dengan enzim-enzim hati ya, berarti penurunan fungsi hati. Protein total juga mengalami penurunan ya, albumin juga mengalami penurunan. Nah, kita lihat jawabannya, berarti yang A tidak mungkin ya, kerusakan integritas kulit. Ya, walaupun ada jaundice ya, tetapi tidak begitu tidak begitu benar ya jawabannya, karena jaundice belum tentu bisa mempengaruhi gangguan integritas kulit. Kemudian kelebihan volume cairan, walaupun ada asites, kan cairannya di luar ya, asites itu cairannya di luar pembuluh darah ya, jadi bukan kelebihan cairan ya, walaupun bisa saja penyebabnya kelebihan volume cairan, tapi tidak semua asites penyebabnya kelebihan volume cairan. Karena apa? Contohnya adalah karena albumin yang turun ya, bisa mengakibatkan asites, karena tekanan onkotik meningkat di di vena portal ya, jadi tekanan tekanan hidrostatiknya meningkat di vena portal, sehingga bisa mengakibatkan dorongan ya, karena hipertensi portal, dan bisa terjadi asites. Jadi kelebihan volume cairan itu tidak tepat ya, walaupun terjadi asites. Pola napas tidak efektif ya, kita lihat pola napasnya masih normal ya, masih 20 kali per menit, berarti tidak ada masalah itu. Defisit nutrisi ya, walaupun ada tanda-tanda kekurangan nutrisi, tapi datanya belum lengkap ya, atau tidak lengkap. Jadi yang paling prioritas dan yang paling utama adalah terjadinya resiko shock. Jadi jawabannya adalah E. Itu. Baik, untuk nomor 3. Tuan A umur 50 tahun, datang dirawat di ruang kardiologi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sudah 2 hari yang lalu saat perawat mengkaji, ditemukan klien tampak pucat, napas cepat. Klien mengeluh nyeri dada hebat, menjalar ke punggung dan leher. Nyeri lebih dari 30 menit dan tidak hilang dengan istirahat. Skala nyeri 9. Kemudian ini yang diukur dari 0 sampai 10. Kemudian keluar keringat dingin, hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan CKMB 80 unit per liter. Troponin T 0,0 gram, 0,09
mikrogram per mililiter. Kemudian hasil pemeriksaan EKG didapatkan ST elevasi pada V3, V4, V1 dan V2. Nah, kita lihat pertanyaannya dulu ya, ke arah mana. Berdasarkan gambar EKG di atas, maka lokasi yang terkenal. Nah, yang ditanyakan adalah lokasi. Anda ingat kalau mengenai lokasi EKG, berarti Anda harus hafal sadapan ya, vektor EKG ya, sadapan EKG dan arah vektornya ya. Nah, P3, lihat P3, berarti P3 itu mengarah kemana vektornya. Nah, P3 itu dipasang di mana, Anda harus tahu ya. Dipasang P3 itu letaknya di antara P berapa? Di antara P2 dan P4 ya, itu adalah P3 di antara P2 dan P4. Nah, berarti kalau di antara P2 dan P4 ya, berarti letaknya di mana ya? Letaknya di depan apakah di samping? Kalau di depan berarti anterior ya, kemudian di samping itu lateral. Nah, begini saja, kalau P1 kan P1 itu di sebelah kanan ya, itu biasanya septal ya. P1 itu adalah septal karena letaknya di kanan ya. Kemudian P2, P3 itu di depan ya, berarti anterior. Nah, kemudian di P4 ya, P3 dan P4 itu di depan, berarti P4 juga anterior. Jadi P1, P2, P1, P2 itu adalah sebelah kanan, berarti bagian septal. Kemudian 3 dan 4 berarti anterior. Nah, ini yang mewakili ada ya, P1, P2 berarti anterior, P3 dan P4 berarti septal. Berarti jawabannya antero, berarti anterior dan septal. Nah, anterior dan septal berarti jawabannya anteroseptal, berarti C. Nah, jadi untuk ini biasanya sering keluar ya di soal-soal baik KMB maupun kegawat daruratan, bahwa lokasi terjadinya impak ya, lokasi impak di bagian mana. Kita ketahui ada bagian lateral, yaitu kalau sadapan prekordialnya berarti di P5 dan P6 ya. Kemudian sadapan bipolarnya berarti di tangan kiri, di tangan kiri itu berarti lateral ya. Kemudian sadapan bipolar ekstremitasnya berarti di api L ya, api tangan kiri ya, api L ya, di sebelah kiri. Kemudian ya, APL ya, maaf bukan APL ya, berarti di yang merekam tangan kiri, simbolnya adalah ya APL, simbolnya adalah sadapan bipolar kan Romawi 1 ya. Nah, itu yang tadi Romawi 1 itu tangan kiri, berarti 1 ya, lateral itu. Kemudian APL ya, betul, APL berarti yang sadapan bipolar mengukur tangan kanan dan tangan kiri, tetapi kan positifnya di tangan kiri, berarti sadapan bipolarnya yang APL. Kalau APR itu di tangan kanan berarti prekordial, septal ya, kerusakannya septal gitu ya. Jadi kalau Anda memahami lokasi harus hafal vektor dan sadapan ya, arah mana vektornya itu. Kalau posterior bawah ya, berarti yang bawah yaitu di sadapan bipolarnya, yaitu sadapan yang mengukur tangan kanan dan tangan kiri, berarti 2 dan 3 ya.
2 dan 3 ya, yang kanan dan mengukur tangan kanan dan kaki kiri, kemudian mengukur tangan kiri dan kaki kiri. Ya, itu yang yang bawah ya. Yang ke inferior, yang ke inferior. Yang posterior yang di belakang ya, yang lead belakang ya. Berarti yang belakang itu 9 ya. 9 10 ya. 9 ya kan, 7 8 9 berarti yang di belakang itu posterior. Nah, itu mungkin untuk sekedar informasi mengenai lokasi. Baik, kemudian berikutnya adalah nomor 4. Seorang laki-laki umur 55 tahun dirawat di rumah sakit, diagnosa CHF ya, chronic heart failure ya, mengeluh sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien sianosis, gelisah, ronchi, kemudian letaknya di basal ya, di basal paru, di interkosta keempat sebelah kiri. Kemudian CRT kurang dari 3 detik, clubbing finger positif ya, jadi ada clubbing finger, tekanan darahnya adalah 90/60 mm/Hg. Frekuensi napas 30 kali per menit, frekuensi nadi 100 kali per menit. Hasil AGD pH 7,30, PO2 90, kemudian VCO2 47 mm/Hg dan CO3 25 mili ekuivalen. Nah, kalau dilihat dari soalnya, kalau ada gambaran seperti ini atau ada soal yang ada analisa gas darahnya, Anda langsung berpikir saja analisa gas darahnya ini normal atau tidak. Ya, Anda analisis juga. Kalau normal itu berarti nggak ada kaitannya dengan gangguan pertukaran gas ya. Tapi kalau terjadi abnormal, ya itu berarti kemungkinan ada gangguan pertukaran gas. Nah, itu secara singkat. Kalau Anda waktunya tidak cukup, lihat ada analisa gas darah, sudah aja tembak ya. Itu jawabannya pasti diagnosanya gangguan pertukaran gas. Tapi coba kita lihat dulu ya. Baik, tadi data-datanya yang ditanyakan apa? Apakah masalah keperawatan utama pada... Nah, betul kan, yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama. Jadi sudah persepsi kita bahwa kalau sudah ada masalah analisa gas darah berarti kita fokus ke masalah pertukaran gas. Nah, gimana dengan penurunan curah jantung? Memang ini sudah terjadi penurunan curah jantung ya. Sudah terjadi, kenapa? Lihat tensinya sudah turun ya, kemudian clubbing finger sudah ada ya, kemudian ada ada ronchi, itu kan tandanya karena kelebihan cairan. Kemudian ada apa lagi? Biasanya ada edema ya, biasanya ada edema. Tapi ini gagal jantungnya kalau melihat dari data-data adalah gagal jantung sebelah kiri ya, gagal jantung sebelah kiri. Jadi ada masalah di pernapasan ya, ada edema paru biasanya seperti itu. Jadi sudah bisa kita jawab bahwa masalahnya adalah gangguan pertukaran gas. Tuh. Baik, kemudian soal nomor 5. Nih, soal yang nomor 5. Seorang perempuan umur 28 tahun dirawat di rumah sakit, didiagnosa ini post appendektomi hari ke-1 ya, itu hilang ke-1-nya. Pasien mengeluh nyeri skala 5 seperti disayat-sayat dan timbul saat digerakkan. Nyeri menyebar hingga suprapubik. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien tampak pucat, meringis, lemah, tekanan darah 130/80 mm/Hg, frekuensi napas 20 kali per menit, nah, frekuensi nadi 88 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius, HB 12. Kemudian leukositnya 11.000.
Nah, boleh Anda lihat pertanyaannya apa dulu ya, supaya data-data tadi bisa diarahkan kemana arahnya ya. Apakah masalah keperawatan? Nah, kalau masalah keperawatan yang ditanyakan, berarti ya datanya kita lihat arahnya kemana diagnosa keperawatannya. Nah, biasanya pasien yang post-op apalagi hari pertama ya pasien masih proses inflamasi, akan terjadi nyeri ya. Dan betul itu ada skala nyeri skala 5 ya, nyeri sedang ya, nyeri sedang. Ya walaupun nyeri sedang, tetap ini adalah bermasalah bagi pasien ya, post-op apalagi. Nah, jadi dia jawabannya nyeri ya, nyeri akut. Apa yang membedakan nyeri akut dan nyeri kronik adalah lamanya. Kalau nyeri akut itu kurang dari 6 bulan. Itu berarti kalau lebih dari 6 bulan itu sudah nyeri yang kronik. Nah, kalau gangguan mobilitas fisik ya datanya tidak ada ya, dan itu terjadi biasanya karena nyeri ya. Jadi kalau nyeri diatasi, gangguan mobilitas fisik juga teratasi. Intoleransi aktivitas tidak ada. Kalau intoleransi aktivitas itu berkaitan dengan suplai oksigen dan kebutuhan kebutuhan lebih banyak daripada suplainya ya, gitu kan. Tidak seimbang jadinya, maka intoleran ini tidak ada tanda-tanda, karena tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. Biasanya kalau ada masalah intoleransi aktivitas, yaitu tanda-tanda vitalnya akan berubah seperti pernapasan, ya, tekanan darah, nadi. Nah itu biasanya setelah aktivitas akan berubah. Biasanya disebutkan di soalnya seperti itu. Ini tidak ada ya. Kemudian resiko infeksi, ya ini masih hari pertama, jadi luka masih bersih ya, belum terjadi risiko infeksi dan data-datanya pun tidak mendukung. Kemudian hipertermi datanya suhunya 37, tidak termasuk ya, masih normal. Jadi hipertermi tidak terjadi. Jadi jawabannya adalah nyeri akut. Nah ini soal ini ya sangat mudah sekali ya untuk menjawab, karena pasiennya post-op hari pertama dan data lainnya batas normal, hanya skala nyeri saja yang nampak tidak normal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.